Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajarannya. Anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini bisa kita pahami dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kemudian jangan lupa silakan isi absensi kehadirannya melalui grup WhatsApp yang sudah saya sediakan, linknya melalui Google Formulir. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kedua di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang berbagai macam jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Adapun untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yaitu diharapkan siswa dapat memahami tentang fungsi dan prinsip daripada kerajinan tekstil. Sedangkan untuk indikatornya, siswa dapat menjelaskan fungsi kerajinan tekstil dan mampu mendeskripsikan sifat serta prinsip dari kerajinan tekstil tersebut. Untuk tujuan pembelajarannya, ini diharapkan siswa mampu menyatakan pendapatnya tentang keragaman karya kerajinan tekstil sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa bangga kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa kita. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua diharapkan siswa dapat memahami sifat serta karakteristik dari kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli terhadap lingkungannya. Anak-anak semuanya, jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan melalui bentuk kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, tentunya kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil tersebut. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu kita perhatikan. Di antaranya bisa berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan juga tekstur daripada kerajinan tersebut. Dalam mendapatkan suatu produk kerajinan tekstil yang baik, ini memerlukan sebuah perencanaan yang di dalamnya terdapat kesatuan antara bahan yang digunakan dan fungsinya serta jenis benda yang kita buat. Kerumitan dalam pengerjaannya yaitu perpaduan yang seimbang, berlawanan ataupun saling bertentangan yang menghasilkan nilai estetis pada benda tersebut. Di samping itu, terdapat dua macam jenis teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu berupa jenis struktural dan dekoratif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jenis struktural. Struktural ini adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya apa? Bisa berupa tas yang dibuat dengan teknik rajut, ataupun dompet yang dibuat dengan teknik dianyam dengan bahan tali kur. Contohnya, dan ini ya, ini kebetulan hasil karya saya sendiri, tas rajutnya. Kemudian yang kedua adalah teknik dekoratif. Nah, teknik dekoratif adalah sentuhan ataupun perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya tas kain katun yang kita jahit, lalu bisa kita beri hiasan dengan sulaman pita. Nah, ini contohnya seperti ini ya, ini tas sulaman bentuk pita.
Nah, anak-anakku semuanya, dalam pembuatan produk kerajinan tekstil yang dilakukan dengan kedua teknik tersebut, ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh karakteristik daripada struktural sendiri, ini memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan lebih detail, lebih rinci. Karena apa? Karena bentuk kerajinan tekstil yang tersebut ini dibentuk langsung saat pada pembuatannya. Artinya dibentuknya langsung pada saat kita buat. Ini jenis karakteristik struktural lebih rumit dan lebih unik. Kemudian untuk jenis dekoratif sendiri ini memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan suatu benda. Meskipun demikian, baik itu jenis dekoratif maupun jenis struktural, ternyata ini dekoratif sendiri memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, setelah kita memahami teknik ini, kerajinan tekstil ini harus membuat rancangan produknya terlebih dahulu, kemudian menyiapkan bahan dan alat serta langkah-langkah kerja pembuatan produk kerajinan tersebut sesuai dengan keinginan. Baiklah, anak-anakku semuanya, di kegiatan penutup kita pada pertemuan kali ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa produk kerajinan tekstil ini memiliki karakteristik yang berbeda, di mana jenis teknik struktural ternyata memiliki kerumitan dan butuh ketelitian serta harus rinci dibandingkan dengan jenis teknik dekoratif. Nah, semuanya, sebagai kegiatan di rumah, silakan kerjakan lembar kerja berikut ini. Silakan diskusikan dengan teman sekelompok kalian, ya. Silakan amati dan cermati dan perlu diobservasi, ya, gambar yang sudah kalian ambil, kemudian difoto, kemudian kita tempelkan pada tabel yang sudah disediakan. Nanti tinggal kita checklist pada gambar tersebut apakah termasuk ke dalam teknik struktur ataupun jenis dekoratif. Nah, ini contoh tabelnya sudah saya siapkan, ya. Kita nanti mulai nomor 1, nanti gambarnya kita buat di sini, ya. Gambarnya nanti kita tempel, di foto boleh kita tempel. Setelah ditempel, kita tinggal checklist. Ini masuknya ke dalam teknik apa? Struktural ataukah dekoratif. Dan jangan lupa yang namanya struktural itu apa, yang namanya dekoratif itu seperti apa jenis kerajinannya. Nah, sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa dipahami dan dimengerti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.